Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai itu sebenarnya bukanlah sebuah kesalahan, bro. Menjadi sebuah kesalahan adalah jika cinta itu hanya berlandaskan kepada nafsu dan diperuntukkan ke orang yang memang gak cocok sama lo. Jadi, salah yang gue maksud di sini adalah sebuah ketidakcocokan. Oke, kita semua tahu nih, yang namanya benar dan salah itu masing-masing manusia punya perspektif yang berbeda-beda. Contohnya, ketika ada pria yang memang tabiatnya dia suka seneng-seneng, suka foya-foya gitu ya, ketemunya sama cewek yang penuh dengan aturan dan punya pandangan kalau berfoya-foya atau seneng-seneng doang itu bakal menghancurkan masa depan misalnya, maka hubungan mereka nggak akan cocok. Dan itu bisa dikatakan hubungan yang salah. Tapi kalau si pria menemukan wanita yang juga suka bersenang-senang, maka bisa jadi hubungan mereka adalah hubungan yang benar. Ini yang gue maksud hubungan benar dan salah, itu masing-masing manusia punya perspektif gitu loh. Jadi ketidakcocokan ini bisa menimbulkan toxic relationship, bro, yang akan berakibat kepada mental dan perubahan karakter menjadi lebih negatif dan bahkan bisa merusak hidup kalian. Nah, yang mau dibahas sama Seteri Cinta nih, tanda-tanda gitu loh. Tanda-tanda ketika seorang pria berkualitas justru mencintai wanita yang salah. Jadi perspektif gue adalah perspektif yang umum kita kenal tentang sesuatu yang baik dan buruk serta benar dan salah. Ini akan berhubungan dengan prinsip-prinsip pria berkualitas yang bakal gue benturkan dengan tanda-tanda wanita yang menghancurkan prinsip-prinsip tersebut. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Awal kalian berhubungan pasti nggak bakal kelihatan tuh tandanya, ya. Tanda bahwa kalian mencintai wanita yang salah itu nggak bakal kelihatan. Di awal-awal tuh pasti semua berjalan dengan lancar dan penuh dengan toleransi. Tapi lama-kelamaan tanda-tanda itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tanda-tanda itu akan berbenturan langsung gitu loh dengan prinsip kalian. Maka dia akan otomatis berasa atau muncul dengan sendirinya. Cuman kadang kitanya aja yang bodoh amat sama tanda-tanda itu. Jadi tanda yang pertama adalah terlihat seperti orang bodoh, ya. Lo pasti merasakan tanda-tanda ini ketika lo mencintai orang yang salah. Makin kesini, lo makin ngerasa kayak orang bego. Makin kesini, lu ngerasa makin gak bijaksana. Karena cinta akan selalu diiringi dengan toleransi-toleransi. Ingat ya, cinta itu selalu diiringi dengan toleransi-toleransi. Nah, toleransi ini malah bertentangan dengan prinsip lu. Makanya lu terlihat kayak orang bego gitu. Di sisi lain lo pengen marah tapi juga cinta sama dia dan takut dia marah balik. Di sisi lain isi otak lu makin kosong. Dia akan selalu punya bantahan-bantahan terhadap prinsip yang lu punya. Dan dia akan selalu merasa dirinya adalah yang paling benar. Mau gak mau, lu harus ngalah. Dan otak lu bakal makin kosong. Lu makin sering menghindari diskusi sama dia. Nah, kalau wanita berkualitas yang juga memang cocok sama lu, dia akan membuat otak lu makin berkembang. Dia akan memberikan pandangan-pandangan baru yang penuh dengan wawasan. Intinya saling bertukar pandangan, bukan saling menyalahkan gitu loh. Karena wanita berkualitas juga membutuhkan itu. Membutuhkan apa, Bang? Membutuhkan pandangan baru dari lu juga. Beda kalau misalkan lu mencintai wanita yang salah, yang dia pikirkan hanyalah tentang dirinya sendiri dan apa yang bisa menguntungkan buat dirinya sendiri. Maka dia gak bakal peduli sama prinsip-prinsip lu. Oke, nah itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, dompet makin kosong, ya. Tanda yang kedua ini jangan langsung dihakimi bahwa oh itu perspektifnya beda-beda, Bang, gitu kan. Gue yakin semua orang pasti setuju bahwa ketika kita menghabiskan uang ya, yang gak ada bekasnya sedikit pun, pasti itu merugikan dan membuat kita nyesel, ya. Jadi gak peduli kaya sama miskin, gak peduli nih. Orang kaya sekalipun tuh ya, memang dengan mudahnya dia menghambur-hamburkan uang, tapi dia nggak mau juga tuh menghabiskan uangnya tanpa ada bekas sedikit pun atau manfaat untuk di kemudian hari gitu. Habis sia-sia juga mereka nggak mau. Nah, kalau lu mencintai wanita yang salah, isi dompet lu makin kosong dan makin kosongnya itu tuh
lu nggak lihat bekasnya, ngerti nggak maksud gua? Duitnya habis ya, hanya untuk bersenang-senang yang manfaatnya itu hanya sesaat pada saat digunain itu doang. Nah, wanita yang seperti ini hanya menginginkan hal yang menguntungkan dari lu. Bukan saling bertukar antara memberi dan menerima gitu. Kan gue pernah bilang tuh yang namanya saling mencintai itu adalah saling memberi dan saling menerima. Kalau mencintai doang itu sama dengan memberi. Dan yang dicintai itu sama dengan yang menerima. Itu rumus cintanya. Kalau lu inget dengan rumus itu, maka lu gak bakal salah tuh dalam mencintai seorang wanita. Dompet lu makin kosong, hidup lu tambah hancur, dan ketika hidup lu hancur, dia bakal pergi karena dia menganggap bahwa lu gak bisa membahagiakan dia lagi. Ya, terdengar familiar gak di telinga lu tuh? Ya, jadi inget baik-baik. Kalau wanita berkualitas, itu pasti paham dengan manajemen uang. Ini catat yang gue bilang, catat nih ya. Semua wanita itu pintar dalam menyisihkan dan membagi-bagi kebutuhan. Rata-rata semua wanita punya skill itu. Oke? Kalau dia juga memang mencintai dan sayang sama lu, maka skill dia itu tadi tuh dia gunakan untuk membuat lu lebih sejahtera, bukan malah lebih belangsak. Oke? Paham ya? Terus yang ketiga, takut melihat masa depan. Tanda yang ketiga ini adalah tanda yang mungkin paling jarang disadari oleh banyak pria atau orang-orang yang mencintai dengan tulus. Dia merasa itu hanyalah sebuah ketakutan biasa doang. Padahal sejatinya dia sedang melakukan kesalahan. Duh, gue minta maaf sebelumnya kalau suara gue terdengar bindeng gitu karena gue lagi pilek dan tenggorokan juga lagi sakit gitu. Sampai mana tadi? Oh ya, dia itu kan merasa itu hanyalah sebuah ketakutan biasa gitu. Padahal sejatinya dia sedang melakukan kesalahan. Jadi ingat ini baik-baik. Orang yang takut melihat masa depannya sendiri adalah orang yang sedang melakukan kesalahan di masa sekarang. Bener nggak? Tanda bahwa lu mencintai wanita yang salah adalah ketika lu takut membicarakan masa depan sama dia. Lu bahkan memilih untuk nggak peduli dan nggak mikirin itu. Mikirin resiko apa yang bakal lu ambil nanti di masa depan gitu. Lu nggak mikirin itu. Lu cuman mikirin yang sekarang apa yang lu lakukan, dan masalah resiko lu memilihnya untuk lihat aja nanti gitu. Sementara seorang pria yang berkualitas, yang dituntut dan fitrahnya menjadi seorang pemimpin, itu wajib banget memikirkan tentang masa depan dia. Lu nggak berani tuh ngomongin tentang soal gimana nanti kalau berumah tangga dan lain sebagainya. Lu nggak berani ngomongin itu. Karena masalah-masalah yang dia bikin, yang sekarang aja bikin lu pusing gitu kan. Drama-drama yang dia buat, yang lu tahu itu nantinya bakal jadi bumerang buat lu. Kalau lu terus mempertahankan itu dan gak mau memperbaikinya, bakal jadi bumerang. Kalau yang namanya kesalahan, kan yang namanya kesalahan tinggal kita perbaiki. Terus kita harus cari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Gue gak nyuruh kalian buat ninggalin wanita yang salah ya. Kalau bisa kalian perbaiki ya perbaiki gitu. Di sini gue cuma ngasih warning doang atau perhatian bahwa kalian harus hati-hati loh bro gitu. Kalian juga harus mikirin diri kalian sendiri loh gitu loh maksudnya. Ngandelin perasaan cinta doang mah gak ada habisnya. Lu bakal terus mentoleransi semua hal-hal negatif yang dia lakukan yang sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip kalian. Ya, wanita berkualitas justru sebaliknya nih, gue kasih tahu, dia pasti akan selalu membicarakan tentang bagaimana nanti dan apa rencana yang akan dilakukan mulai dari sekarang. Itulah yang namanya hubungan berkualitas, yang membuat kalian berdua semakin berkembang untuk menuju kehidupan yang menyempurnakan kebahagiaan. Makanya kan ada istilah bahwa pernikahan itu adalah menyempurnakan yang tidak lengkap, menyempurnakan yang sebelumnya kurang bahagia menjadi lebih bahagia. Kalau pernikahan adalah momok yang menakutkan buat lu, berarti wanita yang lu cintai sekarang nih bukanlah wanita yang tepat atau wanita yang cocok buat lu. Aduh, bindeng banget suara gue ah. Nah, biasanya pria zaman sekarang bodo amat nih sama tanda-tanda yang dia rasa hanya sekedar ketakutan kecil. Padahal nanti setelah menikah, dia bakal tahu kesalahan awal yang dia lakukan ternyata berimbas buruk di kemudian hari. Jadi lu harus pastiin nih ya, kalian menemukan wanita yang seenggaknya punya sedikit bayangan tentang seperti apa hubungan kalian akan dibawa dan apa yang akan direncanakan pada nantinya gitu. Bukan malah wanita yang sering bilang, lihat aja nanti, ngapain gitu. Oke? Wanita berkualitas pasti punya rencana untuk membawa hubungannya ke arah yang lebih baik. Yang keempat,
kalian semakin sering berbohong. Nih gue kasih tahu rumus tentang berbohong ya, biar kita semua paham. Berbohong itu adalah alat atau sarana untuk melindungi diri kita dari sesuatu yang mengancam, atau melindungi kita dari sesuatu yang dianggap salah agar tidak disalahkan. Ingat ya, itu rumusnya. Artinya kondisi kita berbohong itu adalah kondisi di mana kita melindungi diri kita agar kita nggak disalahkan. Dan kondisi kedua adalah melindungi diri kita dari sesuatu yang sebenarnya nggak kita anggap salah, tapi tetap kita kayak takut disalahkan gitu. Akhirnya kita milih buat bohong. Nah, kalian akan semakin sering berbohong di kondisi yang kedua ini. Kondisi di mana kalian takut terbuka karena kalian merasa itu bakal disalahkan dan itu bakal bikin perdebatan panjang yang berakibat hubungan kalian bakal hancur. Kalian takut untuk sharing ke pasangan sendiri. Kalian takut untuk mengungkapkan apa yang kalian suka dan apa yang kalian gak suka. Akhirnya yang terjadi adalah kebohongan dan kebohongan. Dan yang namanya kebohongan yang semakin menumpuk, lama-kelamaan akan terbongkar. Dan ketika itu terbongkar, ujung-ujungnya bakal meledak. Dan lu yang awalnya sebenarnya gak salah-salah amat, bakal jadi yang disalahin abis-abisan sama dia. Percaya deh. Semuanya berawal dari ketidakcocokan atau kesalahan kalian dalam memilih wanita yang cocok. Beda ceritanya kalau kalian menemukan wanita yang cocok dengan karakter kalian. Maka kalian akan lebih berani untuk terbuka dan tanpa perlu kebohongan atau menutupi sesuatu. Inilah pentingnya yang gue bilang kemarin tuh, PDKT itu harus jujur sedari awal. Jangan membuat-buat karakter yang gak sesuai dengan karakter kalian sendiri. Jangan dipaksain. Atau kalian mengimitasi diri kalian sendiri menjadi orang lain. Gitu, jangan. Hanya berdasarkan karena nafsu doang, karena dia cantik, karena kebayang pengen dapetin dia gitu. Padahal wanita ini sedari awal emang udah gak cocok. Karena lu juga secara sukarela merubah karakter asli lu. Itu kan tandanya gak cocok. Ini juga berlaku buat cewek ya. Kalau kebetulan cewek dengerin podcast gua. Jadi kalian juga harus perhatiin ini baik-baik. Dalam PDKT itu kalian harus jujur, memperlihatkan karakter kalian yang sebenarnya. Gak usah takut, agar kalian bisa menemukan pria yang tepat juga. Kenapa ini gue sampein juga ke cewek? Karena gak sedikit juga dari cewek tuh kalau PDKT pengen selalu terlihat sempurna, perfect gitu ya. Tapi jaimnya cewek itu malah terlalu berlebihan. Akhirnya dia menemukan sosok pria yang salah. Jadi itu juga harus perhatiin. Nah sekarang gue balik ke cowok lagi nih. Buat kalian yang pengen menjadi pria yang berkualitas, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Kalau kalian berhubungan semakin banyak bohongnya, tiap hari makin sering bohong, segera perbaiki itu. Atau segera ambil keputusan yang tegas untuk meninggalkan atau mempertahankan dengan cara memperbaiki. Karena lo harus percaya sama gue bahwa itu hanya bom waktu yang akan meledak kapanpun. Dan akan berakibat fatal banget dengan mental dan cara lo menjalani hidup. Oke? Yang kelima dan yang paling penting, semakin jauh dengan Tuhan. Tanda yang kelima ini sangat bisa dirasakan oleh siapapun. 3 kali gue bilang sangatnya. Tapi yang namanya manusia lah ya. Emang kebiasaannya itu suka meremehkan sesuatu jika itu bisa menunda kesenangan dia. Makanya gue pernah bilang di salah satu video gue bahwa pria sejati itu harus berani melatih untuk menunda kesenangan. Yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan adalah kita lost control aja gitu. Kita terlalu meremehkan hal yang sebenarnya kita tahu itu salah dan berdosa dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita biarin dan bahkan memaklumi itu karena itu adalah sesuatu yang lebih gampang menurut kalian gitu kan. Ketika kalian mencintai wanita yang salah, kalian akan semakin sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kalian. Kalian akan lebih sering memaklumi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dan kaidah hidup kalian. Gue adalah salah satu orang yang percaya bahwa manusia ketika makin jauh dengan Tuhannya, maka hidupnya akan lebih berantakan dari yang sebelumnya. Maka tanda yang kelima ini adalah tanda yang paling penting menurut gue, yang harus dijadikan prinsip wajib. Kalau gue pribadi ya ketemu sama wanita yang malah bikin gue jauh dari Tuhan, gue bakal cepet-cepet ninggalin dia. Itu kalau gue ya, kalau gue pribadi nih. Nah, kalau kalian punya kemampuan yang lebih dari gua misalnya, bisa merubah atau memperbaiki wanita tersebut, ya silahkan lakukan itu. Lakukan itu dengan sabar dan ikhlas. Itu syaratnya. Kalau ujung-ujungnya kalian bakal mengungkit-ungkit dan kalian kebanyakannya itu gak sabar dan ngebatin terus,
ya maksud gue ngapain dipertahankan gitu. Wanita yang berkualitas atau wanita yang cocok dengan kalian seharusnya adalah wanita yang makin membuat kalian taat dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena nilai-nilai kedekatan dengan Tuhan itu berbanding lurus, dia bareng-barengan tuh sama yang namanya nilai-nilai moral baik. Apa aja contohnya? Semakin menghargai satu sama lain, saling menegur dan saling mengingatkan, saling mendukung dan saling menenangkan, atau saling memenangkan gitu loh. Gue rasa semua orang pengen punya hubungan yang seperti itu. Makanya gue menganggap tanda yang kelima ini adalah tanda yang paling penting harus kita perhatikan. Oke? Dan 5 tanda ini bukan hanya terkhusus buat cowok ya, tapi ini juga penting buat cewek. Pakai aja 5 tanda ini sebagai landasan buat kalian untuk menentukan apakah orang yang kalian cintai ini adalah orang yang udah tepat dan baik untuk hidup kalian atau malah bikin hidup kalian hancur. Ya, gue juga berterima Gue juga berterima kasih buat kalian yang dengerin podcast gue sampai di menit sekarang. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, ketidakcocokan dalam suatu hubungan hanyalah sebuah sarana untuk melatih skill untuk saling menyalahkan satu sama lain. Sementara kecocokan adalah sarana untuk saling menyempurnakan. Semangat para pejuang cinta. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian penganut agama Islam. Subscriber gue yang sedang menjalankan, semoga puasanya lancar dan berkah ya, dan bisa full selama 1 bulan, amin ya rabbal alamin. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.